Eh, Baik, selamat siang anak-anak sekalian. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bapak. Baik, anak-anak mungkin bisa nyalakan kameranya sebentar. Mungkin karena jaringan, jadi ada teman-teman kalian lain yang keluar masuk. Untuk itu kita bisa mulai saja, karena waktu berjalan terus. Baik, Terima kasih. Selamat pagi Julius, selamat pagi Deti, selamat pagi Airus. Selamat pagi, Bapak. Kita akan memulai dengan pembelajaran kita di siang hari ini. Untuk itu, sebelum kita memulai, saya ajak kita semua untuk berdoa untuk membuka pembelajaran kita di saat ini. Kita akan berdoa sesuai dengan ajaran kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Saya izin untuk share screen ya. Iya, Bapak. Baik, apakah slide-nya sudah kelihatan? Sudah, Bapak. Oke, berarti semua sudah bisa lihat slide-nya ya. Terima kasih. Kita akan memulai dengan pembelajaran kita di siang hari ini, materi tentang mutasi. Di sini saya ambil materi pembelajaran tentang mutasi gen pada manusia. Untuk itu kita akan masuk kepada yang pertama di sini, pengertian mutasi. Mutasi adalah perubahan materi genetik, DNA dan kromosom yang dapat diwariskan secara genetis pada keturunannya. Dilansir Ensiklopedia Britannica, mutasi adalah perubahan acak dan diharapkan sebagian besar merusak, tetapi beberapa mungkin bermanfaat di lingkungan tertentu. Berikutnya, mutasi kromosom. Mutasi kromosom adalah perubahan yang terjadi pada kromosom yang biasanya disebabkan oleh kesalahan selama pembelahan nuklir atau dari mutagen. Berikutnya, mutasi kromosom mengakibatkan perubahan struktur kromosom atau dalam jumlah kromosom seluler. Selanjutnya, contoh mutasi kromosom terstruktur termasuk translasi, penghapusan duplikasi, inversi, dan isokromosom. Yang berikutnya, angka-angka kromosom yang abnormal dihasilkan dari non-disjunction atau kegagalan kromosom untuk memisahkan dengan benar selama pembelahan sel. Contoh kondisi yang dihasilkan dari angka kromosom abnormal adalah sindrom Down dan sindrom. Seperti yang anak-anak lihat di slide yang tampil, di situ struktur kromosom. Yang terlihat pada gambar di situ adalah struktur kromosom.
Anak-anak bisa perhatikan di situ yang merupakan struktur kromosom yang terlampir itu terjadi atau ada pada tubuh manusia yang mengalami mutasi gen. Sehingga di situ kromosom adalah agregat gen yang panjang dan berserat yang membawa informasi hereditas DNA. Mereka terbentuk dari kromatin, massa materi genetik yang terdiri dari DNA yang memiliki protein yang disebut histones. Kromosom terletak di inti sel kita dan mengembun sebelum proses pembelahan sel. Kromosom yang tidak terduplikasi adalah untayan tunggal dan terdiri dari daerah sentromer yang menghubungkan dua daerah lengan. Daerah lengan pendek disebut lengan P dan daerah lengan panjang disebut lengan Q. Selanjutnya di situ bagian B-nya anak-anak bisa perhatikan di situ perubahan struktur kromosom. Di situ anak-anak bisa lihat perubahan yang terjadi itu struktur kromosom yang ada di situ mengalami perubahan. Sehingga dari gambar yang bisa terlihat di situ duplikasi dan kerusakan kromosom bertanggung jawab untuk jenis mutasi kromosom yang mengubah struktur kromosom. Perubahan ini mempengaruhi produksi protein dengan mengubah gen pada kromosom. Perubahan struktur kromosom seringkali berbahaya bagi seseorang yang menyebabkan kesulitan perkembangan dengan bahan kematian. Beberapa perubahan tidak berbahaya dan mungkin tidak memiliki efek signifikan pada seseorang. Ada beberapa jenis perubahan struktur kromosom yang dapat terjadi. Beberapa dari mereka termasuk translokasi, penggabungan kromosom transmektasi ke kromosom non-homolog adalah translokasi potongan kromosom terlepas dari satu kromosom dan bergerak ke posisi baru pada kromosom lain. Berikutnya penghapusan. Mutasi ini hasil dari kerusakan kromosom, di mana materi genetik menjadi hilang selama pembelahan sel. Materi genetik dapat terhapus dari mana saja kromosom. Yang berikutnya duplikasi. Duplikasi dihasilkan ketika salinan gen tambahan dihasilkan pada kromosom. Selanjutnya inversi. Dalam inversi, segmen kromosom yang rusak dibalik dan dimasukkan ke dalam kromosom. Jika inversi meliputi sentromer kromosom itu disebut inversi perikentrik. Jika melibatkan lengan panjang atau pendek kromosom dan tidak termasuk sentromer, itu disebut inversi parasentrik. Isokromosom jenis kromosom ini duplikasi oleh pembagian sentromer yang tidak dapat isokromosom, mengandung dua lengan pendek atau dua lengan panjang. Kromosom yang khas berisi satu lengan pendek dan satu lengan panjang. Bagian C-nya perubahan nomor kromosom. Di situ anak-anak bisa lihat perubahan yang terjadi pada nomor kromosom. Di situ mulai dari nomor 1 sampai dengan 22. Yang mengalami perubahan itu yang terjadi pada nomor 21 itu seharusnya bukan 3, cuma 2, tetapi di situ ada perubahan yang terjadi sehingga di situ ada 3. Di situ mutasi kromosom yang menyebabkan individu memiliki jumlah kromosom yang abnormal disebut aneuploidi. Sel aneuploidi terjadi sebagai akibat dari kerusakan kromosom atau kesalahan non-disjungsi yang terjadi selama meiosis atau mitosis.
disjunction adalah kegagalan kromosom homolog untuk memisahkan dengan benar selama pembelahan sel. Ini menghasilkan individu dengan kromosom ekstra atau hilang. Bagian D-nya mutasi terkait seks. Di situ anak-anak bisa lihat pada gambar, mutasi dapat terjadi pada gen yang terletak pada kromosom seks, yang dikenal sebagai gen terkait seks. Gen-gen ini pada kromosom X atau kromosom Y menentukan karakteristik genetik dari sifat-sifat yang menghubungkan dengan jenis kelamin. Sebuah mutasi gen yang terjadi pada kromosom X dapat dominan atau resesif. Gangguan dominan terkait kromosom X diekspresikan pada pria dan wanita. Gangguan resesif terkait kromosom X diekspresikan pada pria dapat tertutup pada wanita jika kromosom X 2 betina normal. Gangguan terkait kromosom Y hanya diekspresikan pada pria. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu jenis-jenis mutasi. Di sini ada beberapa jenis mutasi yang terjadi pada manusia. Namun di sini saya ambil dua bagian untuk dibahas. Di sini yang pertama A, mutasi titik. Mutasi titik merupakan perubahan pada basa N dan DNA atau RNA. Mutasi titik relatif sering terjadi, namun efeknya dapat dikurangi oleh mekanisme pemulihan gen. Mutasi titik dapat berakibat berubahnya urutan asam amino pada protein dan dapat mengakibatkan berubahnya atau hilangnya fungsi enzim. Bagian B, aberasi. Mutasi kromosom sering juga disebut dengan mutasi besar atau aberasi. Kromosom adalah perubahan jumlah kromosom dan susunan atau urutan gen dalam kromosom. Mutasi kromosom sering terjadi karena kesalahan meiosis dan sedikit dalam mitosis. Selanjutnya, seperti yang tadi dijelaskan di atas, itu ada dua bagian yang saya ambil, aneuploidi dan aneuplosomi. Di sini bagian C-nya, aneuploidi adalah perubahan jumlahnya. Dalam hal ini, N menandakan jumlah set kromosom. Sebagai contoh, sel tubuh manusia memiliki 2 paket kromosom sehingga disebut 2N, di mana satu paket N manusia berjumlah 23 kromosom. Aneuploidi dibagi menjadi 2, yaitu aneuploidi dan aloploidi. Pada autopoliploidi-nya menganda sendiri karena kesalahan meiosis. Sedangkan alopoliploidi yaitu perkawinan atau hibrid antara spesies yang berbeda jumlah set kromosomnya. Bagian D-nya aneuplosomi. Aneuplosomi adalah perubahan jumlah kromosom. Penyebabnya adalah anafase lag, peristiwa tidak meletaknya benang-benang spindel ke sentromer, dan non-disjunction atau gagal berpisah. Bagian 3 atau materi yang ketiga yaitu mekanisme mutasi. Mutasi gen merupakan perubahan kimiawi pada suatu atau sejumlah pasangan basa dan dalam satu gen tunggal yang mengakibatkan perubahan sifat pribadi tanpa evaluasi jumlah dan rangkaian kromosomnya. Mutasi gen bisa terjadi melalui sekian banyak
cara, diantaranya terjadi sebab penggantian suatu nukleotida dengan pasangannya di dalam untaian DNA, komplementer, dan pasangan nukleotida lain. Mutasi substitusi bisa dapat dipisahkan menjadi dua kelompok, yakni transisi dan transversi. Pada transisi terjadi substitusi pirimidin oleh pirimidin, sementara pada transversi terjadi substitusi purin oleh pirimidin atau pirimidin oleh purin. Materi yang keempat yaitu penyebab mutasi. Yang menyebabkan terjadinya mutasi disebut mutagen. Mutagen dibagi menjadi tiga, yaitu satu, mutagen bahan kimia, contohnya adalah kolkisin dan zat digitonin. Kolkisin adalah zat yang dapat menghalangi terbentuknya benang spindel pada proses anafase dan dapat menghambat pembelahan sel anafase. Yang kedua, mutagen bahan fisika. Contohnya sinar ultraviolet, sinar radioaktif, dan lain-lain. Sinar ultraviolet dapat menyebabkan kanker kulit. Bagian 3, mutagen bahan biologi diduga virus dan bakteri. Dapat menyebabkan terjadinya mutasi. Bagi virus yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi adalah DNA. Materi yang kelima yaitu dampak mutasi dan implikasi benefit dampak negatif. Di situ ada beberapa dampak yang terjadi. Di situ yang pertama sindrom Turner. Sindrom Turner merupakan kelainan genetik pada perempuan karena kekurangan satu kromosom X. Biasanya perempuan memiliki kromosom XX yang berjumlah 46 buah, tetapi pada penderita sindrom Turner, kromosomnya menjadi XO dan hanya berjumlah 45 buah. Penderita sindrom Turner juga mengalami infertil. Yang kedua, sindrom Jacob. Penderita oleh pria, sindrom Jacob terjadi karena ada satu tambahan kromosom Y pada pria sehingga kromosomnya terjadi XYY. Meskipun penyebabnya kelainan genetik, sindrom ini tidak diwariskan secara turun-temurun. Materi yang terakhir di sini adalah contoh-contoh mutasi gen. Di sini anak-anak bisa lihat pada gambar yang terlampir di slide itu sindrom Marfan. Bagian satu sindrom Marfan itu anak-anak bisa lihat itu ada gambar dua manusia. Di situ pernah mendengar sindrom Marfan. Ini adalah sindrom langka yang muncul dalam 1 dari 10.000 hingga 200.000 kelahiran. Sindrom Marfan adalah kelainan jaringan ikat yang menyebabkan tulang tumbuh terlalu panjang dan membuat sendi jadi longgar. Penderita sindrom Marfan cenderung memiliki tangan dan kaki yang panjang namun tipis. Di situ anak-anak bisa lihat, di situ kelainan yang terjadi pada anak tersebut itu sangat aneh. Anak-anak bisa lihat itu tangannya sangat panjang dan tipis juga. Padahal mungkin anak-anak lihat di sekeliling anak-anak atau teman-temannya itu tidak seperti begitu, tapi di tempat-tempat lain itu terjadinya seperti begitu. Itu merupakan mutasi gen yang terjadi pada manusia. Selanjutnya itu di bagian 2 sindrom Proteus. Sindrom Proteus itu yang biasanya disebut oleh masyarakat, mungkin sering didengar itu biasa masyarakat bilang penyakit kaki gajah. Sindrom Proteus adalah kaki gajah. Seorang yang terkena sindrom ini biasanya memiliki organ dan jaringan yang tumbuh keluar dari
proporsi tubuh normal. Yang terkena bisa bagian tulang, kulit, dan jaringan lainnya. Tubuh penderita ini akan membesar di beberapa bagian dan terlihat tak seimbang, jalan lama dan gosmodo. Anak-anak bisa perhatikan di situ, itu terjadinya aneh sekali tuh. Anak-anak bisa lihat tangannya tak lipat, kakinya mulai tumbuh, daging-dagingnya yang keluar, sampai kakinya tidak membentuk seperti kaki manusia yang benar. Baik, sekian dari materi pembelajaran kita di hari ini. Mungkin dari penjelasan dari tadi, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Waktu diberikan mengingat waktu pembelajaran kita sudah selesai. Untuk itu, satu pertanyaan dari anak-anak, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ada Bapak. Ya, silakan Deti. Iya Bapak. Iya Bapak, jadi pertanyaan saya nih, apakah mutasi itu terjadi sama manusia saja kah Bapak atau sama hewan juga? Dan juga tumbuhan. Bapak bisa jelaskan kah? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih Deti pertanyaannya. Jadi, anak-anak bisa ketahui di situ bahwa mutasi ini bukan hanya terjadi pada manusia, tetapi mutasi juga terjadi pada hewan dan juga tumbuhan. Jadi kalau mutasi yang terjadi pada hewan itu, anak-anak bisa lihat mungkin contohnya anjing atau kucing yang terlahirnya itu ada keturunan yang anjing yang biasa disebut kasta pendek. Anak-anak bisa perhatikan di situ, itu bukan hanya terjadi asal-asalan saja, tetapi itu adalah mutasi yang terjadi pada hewan. Dan yang berikut untuk tumbuhan itu, di sini saya ambil contoh, anak-anak bisa perhatikan di buah semangka itu ada terjadi mutasi juga, sehingga di semangka itu ada yang semangka yang berbiji dan ada juga yang tidak berbiji. Kenapa? Itu terjadi mutasi kepada tumbuhan tersebut sehingga tumbuhan yang satunya berbiji dan yang satunya tidak berbiji. Jadi seperti begitu, mutasi bukan hanya terjadi pada manusia, tetapi terjadi juga pada hewan dan tumbuhan. Sehingga di situ anak-anak bisa lihat kalau untuk tumbuhan itu bukan hanya semangka, tetapi ada juga kelapa atau pinang atau buah-buah lainnya yang nanti anak-anak perhatikan di situ biasanya terjadi perubahan setelah bertumbuh besar. Nanti macam misalnya anak-anak ambil satu rambutan, pertama itu biasanya disebut itu rambutan Aceh kalau tidak salah, rambutan yang sendiri buka kulitnya langsung sendiri tak kukus dari biji itu. Anak-anak bisa lihat di situ, itu nanti setelah anak-anak kalau ambil biji atau lakukan pemotongan yang biasa di stek itu, anak-anak ambil tanam, itu nanti terjadi perubahan. Dari sebelumnya itu buahnya sesuai dengan yang aslinya, tetapi setelah di stek pucuk atau batang atau dahannya untuk tanam ulang, itu terjadi perubahan. Itu yang disebut mutasi gen yang terjadi pada tumbuhan. Sehingga di situ mengalami perubahan. Bagaimana Deti? Jawabannya bisa diterima? Iya Bapak, jawabannya sangat jelas sekali Bapak. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Mungkin materi kita cukup sampai di sini. Mengingat waktu kalian untuk belajar di mata pelajaran lainnya,
sehingga kita akan cukupkan pertemuan kita di siang hari ini. Namun sebelumnya anak-anak, di sini kita akan masuk ke materi di minggu depan atau pertemuan berikut. Kita akan belajar tentang mutasi yang terjadi pada hewan. Sehingga anak-anak bisa share screen, share materi dari Google dan lain-lain untuk pelajari di pertemuan kita yang berikutnya. Baik, Bapak, siap. Saya pikir pertemuan kita cukup. Mungkin semua bisa nyalakan kameranya biar kita saling sapa satu dengan yang lain. Kita cukupkan pembelajaran kita. Ya baik, selamat siang untuk anak-anak sekalian. Yang Pak. Pertemuan kita sudah selesai. Silakan pelajari materi selanjutnya untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang juga Pak. Terima kasih. Bapak, terima kasih.